Oke, halo teman-teman semua. Pada video kali ini kita akan praktik tentang properti publik dan privat atau digolang disebut dengan exported dan unexported. Nah, jadi di project kali ini kita bikin directory baru aja ya atau folder baru. Jadi teman-teman bisa ke htdocs tempat menyimpan project golangnya. Lalu kita coba new folder. Lalu di new folder ini kita bikin aja golang dasar. Golang dasar strip akses. Nah, oke, ketika sudah kita coba buka golang dasar akses. Ini yang baru kita bikin ya. Nah, di golang dasar akses ini kita coba inisialisasi dulu. Jadi kita new terminal. Lalu kita go mode init. Namanya nama ini ya foldernya golang dasar akses. Dia bikin go mode-nya. Nah, kalau udah kita close aja. Setelah kita close, kita coba bikin main.go ya. Kita bikin file main.go. Nah, di main.go ini kita isikan package main. Nah, setelah package main, seperti biasa ya strukturnya function main. Nah, seperti ini. Lalu di project golang dasar strip access ini kita bikin folder baru. Namanya ini library. Nah, di dalam folder library ini kita tambahkan file baru namanya library.go. Teman-teman ikutin dulu aja ya praktikumnya. Nah, setelah library.go kita cek nih pakai di terminal kata kuncinya tree/f. Nah, kalau munculnya seperti ini maka udah bener ya. Jadi strukturnya seperti ini. Kita butuh file main di luar, lalu ada mode-nya, lalu di folder library ada file library.go. Nah, kali ini praktikumnya di file library.go kita isikan aja package library, lalu kita import fmt karena kita akan menggunakannya nanti. Nah, setelah import fmt, kita akan coba buat function di sini, function say hello. Nah, di function say hello ini kita terima parameter name, tipe datanya string. String, ya betul. Oh, S-nya kecil. Nah, lalu fmt.print ln hello. Gitu ya. Lalu di sini kita coba bikin function baru, function introduce. Parameter name, terima, tipe datanya string. Kita langsung cetak aja fmt.print ln nama saya. Ini dia nama saya, name. Nah, di sini kita sudah punya dua file. Yang pertama library.go, di folder library. Yang pertama main.go, di folder rootnya ya, sejajar dengan go mode. Nah, di main.go ini kita coba tuliskan di sini library. Library dot say hello. In. Nah, gini dulu aja. Library dot say hello. Ini kita hapus lagi aja di say hello. Nah, kalau seperti ini kita jalankan. Nah, maka akan mengembalikan hello ya. Hello itu kita
panggil dari library.go, dari function sayHello. Dia kan ngeprint ya, hello doang ya. Nah, tadi ketika saya milih ini, library, maka si Golang akan otomatis mengimport ke foldernya ya, library ke sini. Karena saya memanggil functionnya, jadi dia langsung mengimport ke akses filenya. Nah, lalu kalau misalnya saya memanggil ini, introduce, gini, ketika saya save, maka dia akan error. Undefined library.go. Kenapa? Karena, nah ini dia permasalahan kita. Jadi ketika saya panggil yang sayHello, dia bisa langsung terimport otomatis. Ketika saya panggil yang introduce, nah importnya hilang dan dia error. Inilah yang dimaksud dengan exported dan unexported, atau biasa kita kenal property public dan private di Golang. Kalau penjelasannya seperti ini. Jadi, oke. Di dalam pengembangan aplikasi, nyatanya kita banyak membutuhkan file atau program. Nah, nggak mungkin nih, setiap file kita namain package-nya itu semuanya main. Kita pasti akan pisah ya, sebagai package berbeda sesuai dengan bagiannya. Misalnya ini package library untuk bagian library gitu ya. Atau package home untuk bagian rumah gitu ya. Di Golang, setiap folder atau subfolder itu satu package. Jadi file-file yang ada dalam sebuah folder, package-nya harus sama. Dan package file-file itu harus beda dengan package yang ada. Nah, jadi di folder library ini, kalau misalnya ada file baru, namanya misalnya book.go, nah package-nya itu harus library juga. Karena struktur yang kita buat seperti itu ya. Dan sebaiknya dan harusnya seperti itu. Jadi di dalam folder yang sama, package-nya namanya juga sama, gitu. Nah, library, oke. Ya, package main dan package, sebentar booknya dihapus dulu. Lalu package library, ya. Nah, lalu, oke. Jadi di Golang ini ada dua jenis hak akses. Yang pertama, exported atau public. Nah, jadi kalau public itu ini ya, menandakan komponen ini bisa diakses dari package lain atau package yang berbeda. Ini kita dari package main akses di package library, sayHello. Nah, misalnya ini saya save, nah dia bisa diakses karena public. Yang menandakan dia public adalah huruf depannya besar, sayHello, S-nya besar ya depannya ya. Kalau misalnya saya manggil introduce, karena introduce ini I-nya depannya kecil, maka dia disebut juga dengan privat atau unexported. Kalau saya save, nah maka dia akan error, tidak bisa dipanggil. Gimana cara kita manggilnya? Cara manggilnya kita bisa akalin dengan seperti ini. Jadi di library sayHello ini kita langsung isikan nama, misalnya gini, muin. Nah, untuk library introduce ini kalau kita mau panggil, kita bisa taruh introduce ada di library ya. Jadi di sini kita sayHello-nya terima parameter name string seperti yang tadi ya, tapi saya hapus lagi. Nah, di sini kita taruh introduce dalam kurungnya name. Oke, ini kalau seperti ini kita bisa manggil sayHello, dan di sayHello kita bisa manggil si introduce. Karena aksesnya kalau sayHello itu public, makanya bisa kita panggil dari package yang berbeda. Kalau introduce, karena I-nya kecil ya depannya ya, hurufnya kecil, maka dia private. Dan kalau private bisa dipanggil di package yang sama. Makanya ini saya taruh di sini, manggil name. Jadi nanti akan muncul hello, dan yang kedua
nama saya Muin. Kalau kita jalankan, nah, hello, nama saya Muin. Sesuai ya? Semoga cukup jelas dan sampai jumpa di video selanjutnya.